Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di materi yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kabar adik-adik beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Walaupun kita masih menghadapi masa-masa pandemi ini ya, tetap semangat tetap diutamakan ya. Biar kekebalan tubuh kita, diri kita biar kuat, tidak mudah stres. Paham? Oke. Baik. Adik-adik ya, sudah lama kita tidak saling bertemu lah ya. Mudah-mudahan melalui media daring ini ya menjadikan rasa kangen yang selama ini menggebu-gebu ya, khususnya kepada Bapak ya. Mudah-mudahan ini menjadi obat penawar rindu adik-adik semuanya ya. Di sini Bapak tak akan mengenalkan kembali ya, karena sudah kita saling mengenal antara satu sama yang lainnya ya. Antara hati ke hati kita sudah saling memahami karakter masing-masing. Jadi Bapak tak akan panjang lebar. Oke. Kelas 9 seni budaya masih tetap dipegang oleh Bapak ya. Oh iya, ada satu hal yang lupa. Jangan lupa like and share-nya ya. Plus subscribe-nya itulah ya. Oke? Oke dong. Baik. Sebelumnya marilah kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai pertemuan pertama ini ya dengan barusan sudah dengan pembacaan Al-Basmalah sudah, maka marilah kita buka bukunya di bab pertama tentang seni budaya. Sudah dibuka semuanya? Bapak masih nih buku Bapak ini ya, tetap dipakai juga ya. Bukunya masih rapi alhamdulillah, dibungkus ya. Dikasih pelindung lah, plastik. Punya adik-adik juga begitu, karena buku yang kalian pegang itu nanti akan menjadikan turun-temurun, dipakai oleh adik-adik kalian nantinya. Paham? Jangan sampai buku kalian dicoret-coret, berakhir pas sampai rusak ya. Nauzubillah, jangan sampai itu. Oke? Paham? Baik, kita memulai. Silakan dibuka bukunya bab pertama tentang seni lukis. Oke, kita mulai. Ini ada kompetisi dasar dulu ya. Adik-adik bisa pahami dulu, baca ini saya buka pelan-pelan biar kalian paham. Tuh. Kompetisi dasar 1, 2, ada 2 indikatornya. Ini rupanya mohon maaf ya, indikator yang pertama nggak keluar, langsung kedua ini. Tapi mudah-mudahan lah tidak menjadi nilai penting lah ya. Tinggal kalian baca di bukunya. Ini saya buka lagi. Bapak nggak akan panjang-panjang, takut kalian bosan nantinya ya. Nah, ini ada alur pembelajaran. Oke. Di sini yang pertama tentang namanya berkarya seni lukis. Ini yang pertama kita akan mengidentifikasi pengertian seni lukis ya. Sebelum kita bahas, maka kita harus pahami dulu apa sih seni lukis, pengertiannya dan sebagainya. Tujuannya juga itu kita akan bahas. Terus yang ketiga memilih tema. Dan keempat mengidentifikasi alat dan bahan. Yang terakhir menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Baik, kita lanjut. Oke. Ini adalah pengertiannya. Tadi ada yang bertanya
tentang seni lukis. Ya. Pengertiannya kalian bisa lihat, bisa dibaca ya, bisa dibaca. Tapi Bapak bacakan dulu satu aja lah, gak usah panjang-panjang lah ya. Yang pertama, pengertian seni lukis adalah ya sebuah pengembangan dari menggambar ya, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Ya, itu pengertian dari seni lukis. Saya ulangi lagi, seni lukis adalah pengembangan dari menggambar ya. Dari awalnya menggambar sederhana, tapi karena dikembangkan kembali maka menjadi nilai yang luar biasa gitu ya. Menjadi wah gitulah ya. Awalnya kita hanya melukis menggambar lingkaran kecil, tapi karena kita memiliki imajinasi yang luar biasa ya, maka dikembangkanlah, maka menjadi lukisan yang luar biasa, adik-adik. Baik, yang kedua dan ketiga kalian bisa pahami, baca sendiri ya. Biar kalau nantilah di kelas, kalau mudah-mudahan ada kita bisa bertemu lagi insya Allah, nanti kita akan bahas di kelas. Karena kalau di sini adik-adik pasti, Pak, liar Pak. Nah itu kebanyakan ya. Oke, kita lanjut. Tujuannya, nah ini ada tujuan. Ya, tujuannya, setiap segala sesuatunya itu ya pasti punya tujuan. Ada apa ya? Ya tujuan lah. Ya, termasuk dalam hal ini seni lukis itu juga punya tujuan. Tujuannya itu ada 4. Ya, setidaknya dalam garis besar yang Bapak pelajari di sini itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu tujuan berkarya seni lukis itu adalah sebagai religius ya. Religius. Banyak lah ya religius. Gambar-gambar orang-orang yang memiliki jiwa spiritual tingkat tinggi itu memang ketika mereka menggambar pasti atau lukisannya itu ya pasti tentang nilai-nilai religius yang ditampakkan. Ya. Ambil contohlah sederhana lah adik-adik lah. Ketika dakwah Islam datang ke Indonesia, ya, para wali songo yang kita kenal itu, ya, karena mereka memiliki jiwa yang religiusnya luar biasa, spiritualnya luar biasa, ya. Mereka ketika berdakwah itu juga menampakkan dengan cara seni. Wayang golek itu bagian dari seni ya. Wayang awalnya kan bagaimana ya, awalnya ketika Islam belum datang, wayang itu berbentuk masih seperti dewa-dewa, cara bermainnya juga mereka dalam keadaan mabuk, para dalangnya itu dalam keadaan telanjang itu sebagian dalam ya. Tetapi ketika Islam datang ya, nilai religiusnya itu ditampakkan rupanya itu. Gambar wayangnya juga berubah. Modelnya itu beda. Namanya juga beda. Ada Semar, Petruk, Garing, apalagi satunya ya. Ada yang ingat nggak? Hah? Sip, benar sekali. Good. Nah, yang kedua adalah sebagai kritik sosial. Kelas 8 kita pernah membahas tentang seni karikatur ya. Kita pernah ingat nggak, ada yang ingat nggak tujuan dari seni karikatur itu? Salah satunya adalah sebagai bentuk kritik ya. Sama juga dalam seni lukis ini juga tujuannya sebagai untuk mengkritik ya, sebagai kritik. Dulu mungkin tidak seperti sekarang ya. Zaman dulu sebelum ada media sosial yang sekarang canggih ini ya, mereka untuk mengekspresikan dirinya atau untuk mengkritik ya, pada zaman waktu itu mereka menggunakan dengan cara seni lukis. Jadi ini kalian sudah paham karena kita sudah kelas 8 pernah kita bahas. Nah, yang ketiga sebagai bentuk ekspresi ya, jiwa gitulah ya, ekspresinya itu luar biasa sebagai bentuk ekspresi ya. Karena memang seni lukis ini tidak bisa lepas dari namanya ekspresi ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah sebagai bentuk komersial. Nah, ini nih yang paling penting nih.
komersialnya. Benar nggak? Makanya adik-adik yang memiliki jiwa dalam diri, adik-adik punya jiwa seni tingkat tinggi, maka kembangkanlah seni itu. Dikembangkan, mudah-mudahan menjadi nilai lebih. Ya. Bapak dulu pernah dengar ceritanya Dezawi Imron, ya. Beliau adalah seorang seniman, sastrawan dari Madura. Dia sudah sastrawan nasional, bahkan go internasional. Kalian bisa lihat tulisannya, buka aja, klik cari Dezawi Imron, maka keluarlah puisi-puisinya dan sebagainya itu. Nah, suatu hari beliau pernah bercerita, ya, saya, kata beliau itu, sudah mulai menekuni seni lukis. Kenapa Pak bisa begitu? Kata teman-teman tanya. Wah, seni lukis ini luar biasa nilainya, katanya. Gambar saja aja sedikit hanya coret-coret udah jutaan, ya. Sudah jutaan, bahkan ada yang puluhan juta, bahkan ada ratusan sampai miliaran juta, ya. Luar biasa itu. Makanya adik-adik yang punya kemampuan, kelebihan dalam hal ini, maka kembangkanlah. Barangkali itu menjadi jalan untuk menjadi orang sukses, ya. Jadi santailah. Yang lain masih sibuk-sibuk kerja, berangkat pagi, pulang sore, malam bahkan. Kalian hanya di rumah sambil ngelukis, ngegambar dan sebagainya. Tiba-tiba terus laku, punya rumah, punya mobil. Wah, enak nyantai di rumah, hanya mengandalkan tulisan tangan aja, menggunakan kanvas, ya. Tapi luar biasa nilainya, mengalahkan orang-orang hebat itu, ya. Makanya kembangkan. Oke, kita lanjut. Aliran seni lukis. Nah, ini ada alirannya, ya. Itu, ada aliran representatif. Alirannya bukan hanya dalam paham atau mazhab, ya, punya aliran. Seni lukis juga punya aliran. Nah, kalian ini pengen masuk ke aliran mana? Nah, apakah mau masuk aliran representatif? Nah, kalian pahami dulu, baca dulu tuh pengertiannya. Sudah dibaca pengertiannya? Oh ya, Bapak lupa. Ingat, kalian ini dicatat, ya. Mana-mana yang menurut kalian penting dicatat, karena nantinya ada soal. Makanya dicatat. Nah, aliran-aliran seni lukis, ya, seni rupa, ini tentu ada yang pertama ada naturalisme. Naturalisme. Apa sih pengertian naturalisme? Ada yang tahu? Iya, benar. Manfaatkan buku kalian. Kalian punya buku loh, punya buku ini, dibuka, cari pengertian naturalisme. Nah, ada berita itu, ya, ada iklan, ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada aliran realisme. Apa realisme? Ada yang tahu? Apa? Nah, iya betul lah. Dibaca, ya, benar harus dibaca. Perlu Bapak bacakan pengertiannya? Aliran realisme? Nggak perlu, ya. Kalian baca. Nah, yang ketiga ada aliran romantisme. Yang keempat ada aliran impresionisme. Yang kelima ada aliran ekspresionisme. Dan keenam ada surrealisme. Ya. Ini adalah aliran-aliran seni rupa. Ya, sungguhnya masih banyak lagi aliran-aliran. Tetapi inilah yang setidaknya yang menjadi kita pengetahuan kita yang ada di buku ini. Kalau kalian cari lagi, masih banyak aliran-aliran dalam seni rupa, khususnya seni lukis, ya, banyak. Bukan hanya 6 ini, masih banyak alirannya. Nanti kalau kalian cari di internet, kalian akan menemukan ada yang lukisan coret-coret itu apa namanya? Abstrak, ya. Itu abstrak, ya. Nah,
Abstrak aja itu nilainya luar biasa. Hanya sekedar coret-coret, 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 tapi luar biasa. Ya, nilai jualnya luar biasa. Oke. Kita lanjut, adik-adik. Nah, ini ada contohnya. Contoh-contoh lukisan naturalisme. Nah, di situ ada contoh gambar lukisan gunung, pemandangan ya, pemandangan. Ada pemandangan tentang laut dan sebelah dan paling bawah itu sepertinya adalah lukisan daerah danau atau sungai, aliran sungai kayaknya itu ada perahu ya. Nah, ini adalah contoh lukisan naturalisme. Nanti kalian bisa bedakan nantinya naturalisme, realisme dan lain sebagainya tadi. Oke. Lanjut, ini adalah contoh lukisan realisme. Nah, itu ada lukisan tentang para ibu-ibu menanam apa itu? Menanam benih ya, menanam benih. Yang satunya lagi tentang ibu-ibu lagi jualan di pasar tradisional. Ya. Ini adalah contoh lukisan realisme. Kenyataan ya, realisme kan begitu kan ya. Nggak jauh beda, kita lihat di Garut lah. Bagaimana suasana pasar, bagaimana ketika menanam padi, rata-rata memang adalah dikerjakan oleh ibu-ibu. Oke, kita lanjut lagi. Next. Ini adalah contoh lukisan impresionisme. Oke. Lanjut. Dan ini contoh lukisan romantisme. Nah, ini contoh lukisan surrealisme. Ah. Oh. Itu oh. Lukisan ekspresionisme. Ekspresi. Ya, coba keluarkan ekspresi kalian. Sok, keluarkan. Keluarkan. Ah. Iya. Ya, itu contoh lukisan ekspresionisme. Ekspresionisme. Ya, dalam keadaan ekspresi kaget sepertinya itu ya. Oke. Nah, ini ada non representatif. Kalau kalian buka bukunya, wah maaf ini ada gangguan, rupanya ada mesin bunyi, tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dalam belajar kita ini. Oke, kalian bisa baca. Oke, kita next aja dulu biar lebih cepat. Nah, ini ada aspek penilaian dalam apresiasi seni rupa. Ya, ada gagasan, teknis, bahan, kegunaan, wujud, gaya atau corak. Terus ada kreativitas, tempat, dan selera. Kita lanjut, next. Gagasan. Ya. Proses kreatif yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Itu gagasan. Atau proses mencipta suatu benda melalui pikiran, dan pelaksanaannya melalui proses berkarya. Ya. Itu gagasan. Prosesnya itu diciptakan dari pikiran dulu dan ketika pelaksanaannya itu melalui proses berkarya. Yang ketiga, adanya rangsangan dari luar dan ilham dari dalam menciptakan karya seni. Ya. Keempat, keunikan sendiri. Keunikan ekspresi pribadi itulah yang disebut kreativitas. Oke, kita lanjut. Teknis. Pertama, yaitu cara untuk mewujudkan suatu ide menjadi hal-hal yang konkret dan punya nilai. Yang kedua, pemilihan teknik juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan karya seni. Dan ketiga, kesalahan dalam pemilihan teknik juga akan berdampak pada karya seni yang dihasilkan. Ya. Jadi teknik ini jangan sampai kalian salah memilih. Ya. Harusnya warna merah, contohnya ya, harusnya warna merah karena kalian
eh, puyeng, akhirnya dikasih warna hitam, jadi jelek hasilnya juga. Dan itu juga mempengaruhi hasil karya seni. Bahan, nah bahan ini kalian bisa dibaca, Bapak bacakan aja ya bahan. Seorang pencipta karya seni harus tahu betul sifat dan karakter bahan yang digunakan. Ya, harus tahu. Kesalahan dalam memilih bahan juga akan berakibat pada hasil karya yang dibuatnya. Oke, kita lanjut sudah. Kegunaannya, segi-segi penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan adalah segi kenyamanan dalam penggunaan, segi keluasan atau fleksibilitas, dan segi keamanan dalam penggunaannya. Oke, next. Nah, wujud. Oke, kalian bisa baca ini, baca sendiri-sendiri karena kalau saya baca lagi takut waktunya panjang ya. Next. Gaya, kalian bisa baca lagi. Next. Nah, kreativitas. Kita lanjut. Tempat. Oke, kita lanjut. Sudah baca ya. Nah, selera. Nah, ini perlu sekali bagi adik-adik yang ingin mendalami seni lukis ini, maka harus punya selera. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah seniman harus dapat menyesuaikan karyanya dengan selera dan agama yang dianut oleh pasar. Penting ini ya. Kelak kalau ada di antara kalian ya ada seorang ahli seni ya, maka juga harus bisa membaca selera dan agama yang dianut oleh pasar. Ya. Jangan kalian menggambar, mohon maaf ya, menggambar patung seumpamanya, menggambar patung, melukis patung, sudah bagus-bagus, dijual ke ustadz, ya pasti nggak akan laku. Ustadz mah paling kurang suka ya, maka dijuallah ke orang-orang yang mohon maaf yang berbeda agama, seperti mungkin di Bali dan lain sebagainya, atau langsung diekspor ke India karena di sana tempat-tempatnya ya, pasti laku. Yang kedua, mengembangkan hal-hal yang sedang menjadi tren di masyarakat. Nah, ini perlu sekali ya. Tren, nilai utamanya. Yang kedua ini adalah nilai tren. Seperti contohnya adalah batu akik. Orang nih banyak ya, saya Bapak baca, bahkan diamatin, dulu hanya biasa-biasa aja dulu batu akik. Tapi ketika Presiden Bapak SBY dulu itu membeli batu akik Bacan, yo, akhirnya wah jadi booming, wish, masya Allah itu luar biasa itu ya. Akhirnya banyak orang-orang jadi tren, jadilah di pinggir-pinggir buka lapak apa namanya batu akik. Nah dari situlah banyak orang-orang yang menambah taraf hidup ya, mulai meningkat. Yang dulunya mereka orang bawah karena sudah jualan di emper di pinggir jalan, karena laku mereka masuk ke mall-mall, jualan di mall-mall dan sebagainya. Itu perlu. Yang ketiga, penerapan motif pada karya seni yang diciptakan ya. Motif Bali akan lebih cocok bagi mereka yang beragama Hindu. Nah, ini seperti yang tadi Bapak jelaskan yang pertama. Oke. Kita lanjut next. Nah, terima kasih. Itu adalah pembelajaran kita, materi kita tentang seni lukis ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya. Nanti kira-kira bila ada hal yang perlu dipertanyakan, adik-adik boleh langsung japri Bapak atau langsung tulis di kolom pertanyaan ya. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe-nya, oke? Untuk menambah pahala. Oke, good. Nah, oh ya, sebelum kita tutup, ini ada tugas dulu. Tugas mandiri kalian baca ini. Yang pertama, tulislah pengertian seni lukis. 2, sebutkan gaya atau aliran dalam seni lukis. Dan 3, tulislah tema dalam lukisan berikut. Nah, gambar itu. Itu lukisan masuk lukisan apa? Kalian kerjakan di buku ya, di buku atau di kertas HVS ya. Nanti kalian langsung japri ke Bapak, langsung kirim ke Bapak.
jawabannya itu, difotokan ya. Nah, untuk tugas yang kedua, ini yang tidak perlu, yang nggak kalah penting, yaitu membuat konsep dengan menentukan tema dan judul lukisan yang akan kalian buat. 2. Buat beberapa sketsa sebagai ide dalam berkarya seni lukis. Dan 3. Presentasikan hasil kerja kalian beserta yang sudah kalian buat. Nah, nanti ini presentasikan ketika pembelajaran selanjutnya, yaitu nanti insya Allah kita akan bertemu melalui Google Meeting atau Zoom. Ya, Zoom. Media Zoom. Maka persiapkan untuk yang akan datang ya. Untuk masalah ini menjadi presentasi kalian. Dan untuk yang tugas yang sebelumnya itu kalian fotokan ke Bapak. Paham? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, dan like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam keadaan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.